Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Windra Agus Landra dengan NIM 19059117 dari jurusan Manajemen Non-Kependidikan. Saya berasal dari Kabupaten Dharmasraya, Kecamatan Sembilan Koto, dan Provinsi Sumatera Barat. Nah, untuk pertama kalinya saya akan bercerita tentang satu peristiwa yang berkesan dalam kehidupan saya. Baiklah, di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya di dalam organisasi UK Paskibra UNP. Sekitar seminggu yang lalu saya mengikuti pelantikan angkatan 9 UK Paskibra UNP, di mana saya ditunjuk sebagai koordinator di divisi konsumsi. Nah, untuk divisi konsumsi sendiri kemarin kami hanya beranggotakan 4 orang, di mana hanya ada 3 cowok dan 1 orang cewek. Nah, mengapa sedikit? Karena kami keterbatasan sumber daya manusia dan lagian COVID-19, jadi dilarang berkerumunan orang-orang yang terlalu banyak. Maka terpaksalah kami berempat orang yang menghandle acara selama 2 hari 1 malam. Selama dikonsumsi saya sudah bekerja semaksimal mungkin, walaupun banyak tawa sana sini, banyak canda, bagaimana supaya orang-orang sekitar saya bisa saya hibur. Nah, cerita yang pertama, awal saya diberi uang oleh DPH acara, kami disuruh membelanja untuk apa-apa saja yang besoknya dimasak. Sekitar jam 6, pas hari Jumat, jam 6 sore, saya dan bertiga rekan-rekan saya, ada 2 orang anak teknik dan 1 lagi tata busana. Ya, kami berbelanja lah ke pasar raya. Padahal udah mau maghrib, hari udah gelap, kami baru belanja. Belanjanya bukan sedikit, tapi banyak. Ya, untuk makan 100 orang lah kira-kiranya. Nah, di sanalah tumbuh ceria kami, tawa bareng bersama, walaupun cuma berempat, bawa motor 2. Nah, sesampai di sana kami sudah beli cabai, beli bahan untuk masak, beli sambal, sayur. Sekitar 2 jam di pasar karena pasar sebagian udah tutup, ya makanya agak lama dalam membeli peralatan masak. Nah, setelah 2 jam kami pulang dan ke kos senior untuk menjemput gas. Setelah itu pulang dan berhentilah kami di jalan untuk mau makan pical. Di sana makan, aku pikir padahal cabai belum digiling. Dengan inisiatifnya kami, bertanyalah kami kepada ibu-ibu yang menggiling pical, "Bu, apakah di sini bisa kami minta tolong menggilingin cabai?" "Ya bisa," kata ibu, "tentu." Ya, karena ibunya baik, ya bercengkrama pula kami. Ya, mana tahu kita nanti bertemu di surganya Allah, ndak Bu, karena ibu terlalu baik. Ibu mau menolong dan ibu ikhlas rasanya. Amin, kata ibunya. Setelah itu ya kami kupas bawang, kami iris-iris cabenya, lalu ibunya yang menggiling-gilingnya pakai tangan. Karena kalau pakai blender nanti kami takutnya sambalnya jadi asam atau asin. Nah, setelah sana kami baru bisa pulang ke kos jam 12 malam. Tengah malamnya nggak bisa tidur karena harus mengerjakan deadline tugas. Walaupun deadline-nya masih ada 3 atau 4 hari lagi. Karena besoknya jam 7 sudah pergi acara, ya semua tugas harus diselesaikan dulu. Nanti takutnya nggak bisa ngerjain tugas karena di bagian konsumsi itu boleh dikatakan agak sibuk. Ya gimana agak sibuk? Paginya masak, malamnya masak, sorenya masak. Nah, terus udah jam 7 berangkatlah kami ke UNP untuk berangkat ke Lubuk Minturun bersama-sama rekan-rekan yang lain, senior dan junior. Sampai di sana kami menurunkan semua peralatan, masak. Nah, di sanalah saya baru belajar pertama kalinya. Saya cowok yang ditunjuk koordinator konsumsi. Saya yang pertama kalinya ada acara langsung ditunjuk sebagai konsumsi untuk masak sekitar 100 orang. Wow, amazing. Kaget bukan kaget. Soalnya sudah biasa masak, tapi kalau biasanya masak nasi cuman pakai rice cooker, sekarang pakai rantang besar. Kebayangkan gimana susahnya.
masak nasi, masak sayur, masak sambal. Kami cuma berempat orang loh. Rekan-rekan yang lainnya sudah ada bagian masing-masing. Ada sih anggota luar biasa UK Paskibra UNP yang membantu, yang turun langsung ke dapur. Di sana saya diajarkan gimana rasanya kita harus bisa berkomunikasi dengan teman-teman secara baik, gimana harus sabar. Yang penting kalau kita mempunyai tugas, kita harus menjalankan dengan semaksimal mungkin, dan kita tidak boleh melepaskan amanah tersebut. Karena boleh saja jika saya tidak menjalankan amanah itu dengan baik kemarin, gimana rekan-rekan saya nantinya makannya gimana. Sedangkan berempat aja kami sudah keteteran. Gimana nantinya jikalau kemarin saya tidak menjalankannya dengan baik. Itu salah satu hal yang paling berkesan dalam hidup saya. Nyuci piring kami cowok bertiga, bahkan cuma beli air galon aja harus berempat. Karena senior-senior lain juga sudah menyebutkan kami ini ibaratkan satu paket, nggak terpisahkan gitu. Makanya kami kemana-mana selalu berempat. Nah, baiklah, untuk terakhir kalinya saya akan menjawab pertanyaan, yaitu menurut Anda, manakah bentuk dasar komunikasi yang lebih banyak digunakan bentuk verbal atau nonverbal? Nah, baiklah, di sini saya akan sedikit berpendapat. Pendapat saya yaitu yang paling banyak digunakan adalah nonverbal. Mengapa? Karena komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Nah, di dalam kehidupan nyata, orang lebih banyak menggunakan komunikasi dasar yang bersifat nonverbal. Karena komunikasi nonverbal ini jauh lebih banyaklah dipakai daripada yang verbal. Komunikasi nonverbal juga bisa diartikan sebagai tindakan manusia yang secara sengaja dikirimkan dan diinterpretasikan seperti tujuannya dan memiliki potensi akan adanya umpan balik. Nah, dan komunikasi nonverbal juga menempati posisi yang terpenting. Nah, mungkin sekian dulu perkenalan singkat saya dan sedikit pendapat saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.